inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani, setia. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, bagaimana libur lebarannya? Opor dan rendang masih aman? Hari ini saya sedang berada di wilayah Jakarta Barat. Saya akan bersilaturahmi dengan seorang pelaku usaha di bidang kerajinan kertas atau papercraft. Mengasah kreativitas dan memberikan edukasi melalui melipat dan merakit kertas dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu bersama keluarga di momen Lebaran kali ini. Simak selengkapnya di layanan Jakarta On TV. Solusi empati tegas inovasi Anda, 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 solusi empati tegas inovasi Anda. Pelaku usaha kerajinan kertas pemilik brand Ichinogami, Rauf Ravanus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa layanan Jakarta On TV, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran Mas Rauf, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mas Aldi, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Baik, wah Mas Rauf kayaknya hari ini di sini ramai sekali. Jadi saya lihat tuh banyak sekali nih keluarga dari Mas Rauf tuh yang bersilaturahmi ya. Ramai banget Ramai Lebaran banget ya. ini, Wah, iya. terima kasih loh Mas Rauf bisa langsung terima saya nih Nggak silaturahmi apa-apa. juga ya. Ini luar biasa Mas Aldi bisa datang ke sini. Iya, ya. Kehormatan juga buat kami. Saya sebenarnya juga kesini karena punya masalah Mas Rauf. Oh, gitu? Iya ya, ada masalah. Kalau masalah langsung ketemu Mas Rauf ya. Gimana? Ada yang bisa kami bantu? Iya, Kak? selain mau bersilaturahmi, saya juga mau minta saran dari Mas Rauf nih. Karena kan besok tuh ponakan-ponakan saya yang sebelah sana itu Mas Rauf. Nah itu tuh mau Ramai. datang semua tuh datang ke Oh, gitu. rumah. Ih, Iya. ramai banget Nah, berarti itu ya. kalau ponakan saya ngumpul, saya tuh selalu ingat sama Mas Rauf. Karena Mas Rauf tuh selalu punya cara-cara untuk mengasah kreativitas dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak. Salah satunya dengan papercraft tuh. Betul, dengan kerajinan kertas. Betul. Nah, temen saya tuh udah lama kenal Mas Rauf, tapi saya tuh belum pernah belajar gitu. Makanya tadi, wah, lagi Oke. Lebaran juga nih, samperin juga Mas Rauf lah gitu. Siap, kalau gitu nanti Boleh ya, diajarin hari ya? ini kita ajarin Mhm. Mas Aldi untuk bikin papercraft. Besok Mas Aldi bisa nyebarin ke teman-teman, Langsung ya? ke anak-anak Ke ponakan-ponakan ya? untuk Bisa ya? belajar papercraft juga. Jangan sampai jadi pinteran dia nanti Mas Rauf. Kita suka lihat YouTube-nya Mas Rauf nih. Iya. Boleh ya, ntar saya diajarin ya? Boleh banget. Nanti langsung kita ajarin. Yuk, mari kita masuk dulu Siap. buat belajar papercraft. Boleh. Situ ya Mas Rauf ya? Ya, silakan, silakan.
Mas Rauf tadi saya udah muter-muter, ternyata banyak sekali ya Mas Rauf ya produk-produk dari Mas Rauf ini. Saya udah kumpulin produk-produk yang menurut saya keren-keren nih. Yes. Ini Mungkin Mas Rauf bisa ceritakan satu-satu, tapi mungkin nggak semuanya ya. Kalau semuanya sampai selesai kayaknya. ini produk-produknya sebetulnya kolaborasi Nah, semuanya. itu yang menurut saya tadi saya bilang keren karena saya lihat ada Garuda Indonesia, lalu juga ada Transjakarta, Betul dan banget. juga ada ini yang kemarin di Layani Jakarta TV ini Beams Cookies. Beams Cookies Iya, dari ini di Mbak Nuni. Mbak Nuni, halo Mbak Nuni. Nah, ini Iya. kok bisa kayak gini ya isinya? Semuanya ada brand-brand orang lain gitu ya. Betul banget. Jadi Ichinogami itu Iya. sangat terbuka dengan kolaborasi dengan siapapun, dengan brand apapun. Jadi kita ini merupakan produk-produk kolaborasi. Ada yang kolaborasi pahlawan, Ya, lalu ada Transjakarta juga. Kita Ya. bikin halte ikoniknya di Oh Tosari. iya, ini yang keren banget sih ini Ini ya halte kan? Tosari. Terus kita ada ferry yang ini kapalnya lucu banget. Iya. Ini salah satu kapal benerannya ferry, tapi kita bikin yang versi imut sama kecilnya. Bentuknya persis seperti itu ya. Betul, ini Ferry Indonesia, ASDP, terus ini ada Garuda Indonesia juga. Ini yang Garuda yang salah satu produk kolaborasi Ichinogami. Yang seru banget karena ini nggak perlu memakai gunting dan tidak perlu memakai lem. Oh. Jadi tinggal slot-slot aja gitu dan bisa dirakit on board di pesawat. Nah terus ada PLN juga, ada LRT, MRT juga, Iya, terus ada iya. Gatot Kertas. Jadi memang kolaborasi itu salah satu Betul. kunci dari Ichinogami ya. Betul Nah banget. sebelum terkait dengan kolaborasi nih Mas Rauf, saya sebenarnya penasaran tuh dengan Ichinogami itu sendiri. Itu sebenarnya salah satu nama kayak origami atau salah satu istilah dalam kertas-kertasan ini atau memang nama tersendiri gitu. Saya juga bingung karena saya kemarin nyari di Google gitu ya, Iya. nyari di Google Ichinogami. Yang keluar tuh foto Mas Rauf semua pemirsa. Jadi Jadi gimana tuh? Jadi betul banget. Ichinogami itu merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang kami buat. Hah? Gitu. Lah, Mas Rauf tapi bukan orang Jepang. Iya memang bukan. Bukan. Karena Tapi itu itu suka istilah. banget. Oh, itu istilah tapi dari padanan kata Jepang gitu Betul maksudnya. sekali. Oh. Karena kita mau memadankan dengan origami. Jadi tapi origami itu kan nggak boleh digunting dan tidak boleh ditempel. Oh, origami itu kayak kita misalnya kayak saya zaman dulu tuh yang bikin-bikin pesawat gitu kan ya. Betul Bener kan ya? banget, betul Pesawat, banget. kapal gitu ya. Kodok-kodokan. Nah, terus yang kayak burung-burung itu kan. Betul banget. Nah, Kayaknya satu angkatan ya. Sama ya betul mainannya ya. Betul. Jadi origami itu kan hanya namanya origami. Itu karena hanya dilipat. Oke. melipat kertas. Nah, di Jepang sendiri ada istilah kirigami. Kirigami. Kirigami itu seni potong kertas. Jadi Oh. kertasnya harus dipotong baru dipajang. Tapi nggak perlu ditempel. Nah, kalau Ichinogami ini kita ambil dari kata ichi yang artinya satu. No itu kata sambung, gami itu sebetulnya dari kami atau kertas. Jadi Ichinogami itu adalah satu bentuk kertas. Nah, satu bentuk kertas ini yang memang harus dipotong, harus dilipat, dan harus ditempel. Jadi ada prosesnya. Jadi kita bikin seperti ini buat encourage anak-anak di Indonesia juga untuk lebih kreatif. Fungsinya macem-macem banget. Bahkan untuk kolaborasi seperti ini dan juga untuk memperkenalkan brand lain atau brand Ichinogami Iya. ke orang luar. Bahkan kita juga pernah memperkenalkan budaya Indonesia sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Jadi memang Iya. kalau saya lihat memang dari Ichinogami ini memang semua produk mau apapun itu pasarnya Iya. bisa dikolaborasikan kayaknya Betul dengan banget. Ichinogami ya. Betul. Baik, nih saya penasaran nih pemirsa, Ya. saya sudah ada ini salah satu produknya ya. Ini Mas salah Rauf satu, ya, ini salah satu produknya. yang tadi Ini Mas Aldi bilang buat ponakan-ponakan nih. Nah, bener. Nih tadi ponakan saya kan suka banget sama kucing. Termasuk saya juga suka sama kucing nih Mas Rauf. Jadi saya langsung pilih nih Yes. yang ada kucing-kucingnya. Karena lucu-lucu banget nih pemirsa, lihat deh. Kucing-kucing lucu-lucu banget. Ada kucing oranye yang bandel banget ya. Paling bandel. Ini yang paling bandel. Ini paling bandel ya. Ada yang paling baik juga. Nggak ada yang kayaknya. paling kalem yang kucing abu-abu. Oh, kucing abu-abu. Ini ada nama-namanya juga nggak? Ada nih kucing siam, ini seliko. Heeh. Seliko kucing 3 warna sama kucing hitam putih. Oh, Biasanya paling simpel namanya ya, hitam putih. karena sebelumnya kita mau bikinnya tuh kucing hitam saja, tapi ternyata koloknya jadi gelap banget Iya, ya. bener juga ya. Tadi biar pemirsa paham nih, tadi kan kata Mas Rauf kan kalau origami itu hanya melipat Betul. saja. Nah, kalau ini Ini bentuknya seperti bentuknya apa? seperti kita apa? lihat. Kita harus unboxing nih. Ini saya menarik banget soalnya ini. Ini saya mau langsung bawa ke ponakan saya, pasti seneng banget nih ponakan saya ini.
Nah, oh iya ini ya, pemirsa ya, seperti ini ya. Ini bentuknya. seperti ini. Jadi ada Yes. beberapa Ada beberapa lembar di lembar ya. dalamnya. Mm-mm. Gitu. Kayak gini. Ini sudah terpotong semuanya, jadi nggak perlu khawatir. Jadi buat ponakan-ponakan bisa ngerakitnya lebih mudah. Dan nggak bahaya juga karena di sini juga ditulis sih nggak. Nah ini di pemirsa nih nggak pakai gunting, cuman pakai lem. Betul, Gitu ya. betul. Ini caranya kita langsung dibuka gitu, berarti ya? Tinggal langsung copot aja. Jadi ada 3 langkah. Mm-mm. Yang pertama dicopot dulu, Dicopot. lalu dilipat, Mm-mm. lalu ditempel. Oh. Nah, nggak perlu khawatir, lemnya udah ada. Jadi kita langsung bisa rakit. Langsung lakukan itu ya. Jadi ini caranya nih langsung dicopot-copot kayak gini nih pemirsa nih. Kita langsung buka ya. Ini menarik banget ya Mas Rauf ya. Dan gampang banget sih ini bener-bener sih. Ini kalau ada ponakan di rumah main kayak gini, piring aman ya kan, mas bunga aman. Bener-bener. Bener banget Jadi ya. anak-anak juga bisa. Sebetulnya ini bukan mainan yang instan ya, Mas Aldi. Iya, ini sebenarnya bukan mainan sih, ini kayak belajar ya. Ini belajar. Belajar Oke. ya. Jadi setelah Nah, ini dicopot seperti seperti ini. ini, teman-teman bisa lipat. Dilipat, Mas Aldi bisa langsung dilipat-lipat kayak Udah ada gini. garis-garis lipatannya, coba diperhatiin. Wah, iya. Jadi mudah banget, sudah ada garis lipatannya. Nanti setelah dilipat baru ditempel. Oh, oke. Wah, jadi awal mula suka terpikirkan gitu ya, terpikiran Untuk bisnis bikin. ini tuh gimana Mas Rauf? Jadi pada dasarnya dulu kita cuma pengen memperkenalkan hobi baru, bahwa ada hobi yang seperti ini. Dulu kita suka banget ya. Saya suka banget zaman kecil, umur mungkin SD ya, sekitar umur 6 tahun, 7 tahun, ada beberapa majalah di Indonesia yang bonusannya papercraft. Oh, Majalah-majalah zaman oke. kecil kita tuh. Iya. Gitu. Ada yang bonusannya tuh yang bisa langsung copot atau kita gunting dulu. Iya. Lalu Kayak gambar-gambaran orang-orangan gitu nggak sih? Iya, Bener kan? Kayak BP gitu. Iya. Tapi bukan yang perempuan banget ya, bukan Iya. yang kayak ganti-ganti baju, tapi emang bentuknya yang 3 dimensi. Iya, kan ada kan yang Dragon Ball apa yang Betul. kita tuh dapat kayak di paling belakang tuh biasa paling belakang buku Betul, kan? paling belakang atau di bagian tengah gitu. Bagian tengah, Iya. iya, majalah-majalah ya, bener. Terus berkembang lagi di tahun 96, 97 dan 98 ada majalah Dirgantara yang isinya pesawat-pesawat. Oh. Yang kita harus fotokopi dulu, terus perbesar, terus kita warnain, terus kita baru potong. Nah, di situ yang kita bilang, wah seru banget nih mainan seperti ini. Tapi dulu tuh bener-bener kita juga bingung gitu, gimana sih bikinnya gitu. Baru tahun ketika saya udah kuliah, ngelihat, oh ternyata ada programnya. Di internet udah ada yang nge-share, tapi bukan dari Indonesia. Ada yang share bahwa bisa loh bikin papercraft, istilahnya dulu papercraft seperti ini, dan akhirnya ya udah kita bikin komunitas. Oh, itu di tahun berapa tuh, Mas Kita Rauf? bikin mulai komunitas itu tahun 2008. Tahun 2008. Iya, 2008 kita bikin komunitas. Tujuannya betul-betul mau ngasih tahu bahwa ada loh hobi baru yang kreatif seru banget gitu ya. Iya. Kita bisa belajar bareng gitu. Gimana cara bikin desainnya, gimana cara merakitnya, bagaimana cara explore si papercraft ini. Jadi bentuknya macam-macam zaman dulu. Nah, akhirnya di beberapa tahun berikutnya saya diminta oleh beberapa perusahaan untuk bikin, Mas bisa nggak bikin brand saya atau maskot saya atau produk saya untuk kita branding. Terus saya bilang, wah bisa gitu, dan akhirnya kita masuk ke bisnis yang namanya creative branding. Jadi creative branding bagaimana cara nge-brand sebuah produk dengan bentuk yang lain. Gitu. Akhirnya kita masuknya ke Oh, ini salah satu alat untuk branding tadi, toolsnya ya, untuk. Oh, jadi awalnya itu tahun berapa tuh Mas Rauf, masih ingat? Pertama kali dapat job. Pertama kali dapat job itu 2010 2011. 2010 2011. Ya, itu kerjasama dengan majalah. Lalu setelah itu kita kerjasama dengan salah satu brand printer, dan itu disebarkan di seluruh Indonesia. Dan itu kita bangga banget bahwa ada hasil karya anak Indonesia yang diapresiasi oleh perusahaan printer internasional. Oh, itu perusahaan printer internasional Iya. yang kerjasama dengan Di Indonesia yang dengan memang Mas Rauf menyebarkan. Iya betul banget, yang nyebarin produknya di Indonesia. Gitu. itu bentuknya apa? Printer? Kayak bukan. gimana ya kalau misalnya papercraft printer Dia gimana bentuknya ya? karakter-karakter Oh, justru. karakter. Iya, bentuknya Karakter. karakter yang memang dibundel bareng sama penjualan printer. Nah, tapi lanjut dari situ juga kita kerjain pertama kali untuk sebuah bank
Jadi ada bank yang memang mengeluarkan kartu digital yang itu iklannya yang kami bikinkan juga. Gitu. Luar biasa. Jadi pasarnya sebenarnya Ada. banyak banget ya. Betul. Konsumen dari Mas Rauf ini dan nggak kaleng-kaleng kalau bisa konsumennya. Tapi ponakan saya juga mau jadi konsumen dari Mas Rauf sih. Tadi saya udah borong semua tadi yang kitan-kitan ini untuk kita Benar. bikin. Ini saya mau lanjut bikin nih Mas Rauf. Boleh. Keren banget ya. Boleh. Bisa kita kembali setelah yang satu ini. Mas Rauf langsung jadi nih saya nih, keren banget ya. Keren banget. Ini langsung approve nih udah nih, saya langsung jadi papercraft expert nggak? Bisa dibilang. Bisa dibilang ya, boleh dong kasih tepuk tangan buat saya, ini keren banget nih. Mas Rauf, ini pertanyaan yang sangat menarik ya buat saya, karena dari tadi saya melihat Mas Rauf tuh, saya melihat passionnya Ya. di bidang ini tuh keren banget, karena memang tadi Mas Rauf emang suka banget dari awal, Betul. gitu ya, dari bikin komunitas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang paling menarik buat saya juga adalah pasarnya. Pasarnya ya, ini pasarnya ini kan kayaknya dikit banget ya, artinya Ya. memang mungkin masyarakat kita belum teredukasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih Mas Rauf melihat tantangan-tantangan ini dan bagaimana menaklukkannya bisa sampai berkolaborasi dengan brand-brand besar gitu ya? Jadi betul banget. Jadi ini merupakan tantangan yang penting banget buat kami. Ini jadi salah satu apa ya yang memotivasi kami juga untuk terus berjalan. Jadi pasarnya memang sangat kecil gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau dari Iya kan? 100% bangsa Indonesia pasarnya masih di bawah 1% nih gitu yang mengerti dan tahu tentang papercraft. Karena niche market banget, pasarnya betul-betul spesifik karena untuk orang-orang yang suka sama papercraft dan kita targetin ke orang-orang yang istilahnya curious, orang-orang yang pengen tahu. Nah, tapi karena marketnya di bawah 1%, saya masih percaya 99% lainnya belum tersentuh oleh papercraft. Bener banget, karena memang tadi mungkin 99% seperti saya ini ya memang saya baru pertama kali gitu ya. Tapi ternyata setelah saya coba, ternyata ini memang bisa digunakan dan juga ini menarik buat semua kalangan menurut saya ya. Betul banget. Karena saya suka sekali tadi pas lagi ngerakit gitu ya, ngelipet tuh keren banget sih Mas Rauf ya. Orang tahu 99% tadi itu tahu, mungkin langsung pada beli juga kayaknya ya. Langsung pada ngerjain papercraft. Langsung pada ngerjain karena keren banget sih salah ini. satu yang kita lakukan untuk memperluas informasi tersebut, salah satunya karena saya bikin komunitas dulu nih. Ya, komunitas itu Di ya. komunitas ini kita berikan informasi secara mendalam dan menyeluruh, dan kita bikin komunitas regional. Oh, komunitasnya ada regional. Ada regionnya. Oh. Jadi sampai sekarang komunitas papercraft kita udah di 43 regional seluruh Indonesia berbasis kota. Oh, luar biasa. Nah, membernya kalau di kita punya Facebook group sendiri, membernya udah 21.000 orang. Per tahun ini kita memang ada target kita mau naikin sampai 25.000 minimal gitu di tahun ini. Nah, terus selain itu kita juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar atau brand-brand besar yang juga membantu kita untuk explore lebih jauh. Nah, Gitu ya. Itu gimana cara Mas Rauf untuk bisa membuat mereka tuh petinggi-petingginya mau nih? satu hal yang selalu saya tekankan Iya. bahwa kita kalau mau melakukan komunikasi atau kita mau melakukan branding itu lakukan dari awal banget, lakukan dari orangnya yang kecil banget, orang yang sangat muda. Maksudnya di umur 4-5 tahun gitu. Mas Aldi pasti tahu misalnya pertama kali Mas Aldi tahu misalnya merek sampo Ya. atau merek sabun Ya. atau majalah gitu. Itu yang ketika Mas Aldi ingat saat kecil. Ya. Oh, saat kecil dulu saya bikin ini gitu. Nah, itu yang satu hal yang saya tekankan kalau mau berkomunikasi dengan baik, komunikasi dengan anak kecil. Nah, kita udah punya toolsnya, papercraft. Kita bisa bikin apa aja. Karena kekuatan kami ada 3, Mas Aldi.
kekuatan desain, kekuatan produksi, dan kekuatan aktivasi atau produksi Iya. atau aktivitas papercraft seperti workshop. Terus kita juga melakukan pelatihan dan segala macam ke orang-orang, dan itu kita lakukan secara mostly ya gratis gitu. Nah, akhirnya dengan misalnya dari PLN mau ngasih tahu nih bahwa di Indonesia udah masuk mobil-mobil Mobil listrik, listrik, ya. terus dari PLN juga ngasih SPKLU. Jadi ada stasiun pengisian listrik untuk umum. Ya. Itu udah ada di beberapa titik di Indonesia, dan kita Bikin bantu untuk replikanya. Ini seperti replika ya. betul, bikin miniaturnya, replikanya. Terus misalnya dari Garuda Indonesia pengen mau komunikasi dengan anak-anak Ya. di Hari Board, ya. Anak Nasional untuk bikin pesawat Garuda gitu. Jadi biar anak-anak juga tahu, berexperience baru bikin papercraft dengan karakter khusus. Jadi Ya. ada banyak banget contohnya, Mas Aldi, anak-anak yang saya tanya, ini kamu bikin papercraft pertama kali di mana? Dan dia sangat ingat itu. Nah, bayangkan kalau misalnya dari sebuah maskapai ngasih papercraft untuk bonus, terus akan diingat seterusnya sampai dia gede. Dan itu value-nya gede banget. Keren banget sih, ini aktivasi mereknya jadi makin besar. Betul. Pantes semua brand ini pada mau kolaborasi karena keren banget tadi ngejelasinnya ya. Berarti kan Mas Raffi sering banget ya untuk menaklukkan tantangan. Nah, saya kali ini di segmen ini saya ingin memberikan tantangan kepada Mas Rauf nih untuk meluruskan mitos dan fakta, Yes. khususnya terkait dengan tema kita hari ini adalah temanya terkait dengan kerajinan kertas. Boleh ya? Boleh banget. Boleh ya? Kita akan masuk ke segmen Ubah Stigma, Bangun Reputasi. Baik, Mas Rauf, ini saya Ya. sudah ada di tangan saya ini kumpulan mitos atau fakta terkait dengan papercraft. Oke. Baik, untuk yang pertama nih, siap ya, Mas Siap, Rauf siap, ya? siap. Mitos atau fakta penggunaan kertas dalam seni merakit kertas ini merusak lingkungan. Nah, itu mitos. Mitos ya? Ya, karena Faktanya seperti apa nih, Mas Rauf? faktanya sekarang teman-teman nggak usah khawatir, semua kertas yang kami pakai itu adalah kertas-kertas yang sudah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, artinya kertas-kertas ini sudah tersertifikasi ramah lingkungan atau yang biasa kita kenal Oh, dengan ini ya, ada eco ada papernya ya? eco-paper. Oh, ada Nah, logonya ya? Oh, ini logo ini tuh sebenarnya artinya apa nih, Mas Rauf nih? Jadi artinya adalah semua bahan baku kami ini ada diambil dari hutan yang sudah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi dia akan ambil si bahan baku kertas atau si pohon itu ketika udah nanam 5 tahun sebelumnya. Jadi udah ada plantasi khusus yang pohonnya sudah ditanam 5 tahun sebelumnya, lalu dipanen, lalu dibuat kertas. Jadi ini bukan dari illegal logging. Oh, jadi artinya dari yang sudah memang tujuan awalnya itu adalah membuat bahan baku kertas gitu ya? Betul banget. Oh. Dan dia tidak ada di hutan luar gitu. Dia memang sudah ada enclosure sendiri, ada hutan khususnya yang memang bukan liar, yang memang ditanamnya khusus untuk kertas. Untuk kertas, Ya. bukan illegal logging. Jadi maksud dari eco paper itu. Tadi saya Betul. mau nanya juga nih. Ini Betul. banyak logo-logo di sini ya. Iya. Ada logo-logo izin juga luar biasa. Baik, Mas Rauf. Selanjutnya, mitos atau fakta seni merakit kertas ini memiliki banyak manfaat untuk perkembangan anak. Apa aja nih manfaatnya nih? Mitos atau Itu fakta nih? fakta. Fakta ya? Fakta. Apa saja nih manfaatnya Karena nih? ada banyak banget nih manfaatnya dan bukan cuma anak kecil. Jadi tapi kalau buat anak kecil itu manfaatnya bisa ngelatih motorik halus. Jadi kalau misalnya di bawah 3 tahun itu motorik kasar yang dia lari, manjat. Ya. Itu motorik kasar. Tapi motorik halus adalah ketika kita memegang sesuatu, memasang sesuatu atau merakit sesuatu, itu motorik halus. Nah, buat anak kecil juga bagus banget untuk pengembangan syaraf antara mata sama tangan, koordinasi mata sama tangan. Dan anak kecil udah bisa kita ajarin belajar 3 dimensi lebih awal. Oh. Jadi belajar geometri, Iya, iya, matematika. Iya, karena ada lipatan-lipatan tadi itu kan Betul banget. itu ada rumus matematiknya ya pemirsa ya. Betul banget. Dan tentunya belajar kreativitas untuk anak kecil, Ya. bahwa menekankan dari dirinya sendiri bahwa mereka bisa menciptakan sesuatu. Karena proses menciptakan itu adalah salah satu proses yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Ketika mereka bisa menciptakan sesuatu, mereka bisa bangga dengan ciptaannya mereka bisa
menciptakan hal-hal lainnya yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi ini merupakan inspirasi buat anak kecil untuk belajar membuat sesuatu yang positif. Luar biasa. Setuju ya pemirsa ya. Kalau buat dewasa ada gunanya juga, Buat remaja. manfaat. Buat remaja ada manfaatnya juga. Buat remaja terutama untuk yang lagi tahap perkembangan nih, terus jomblo Ya. misalnya. Ini bisa jadi hadiah buat lawan jenis. Oh, gitu. Buat orang jomblo tapi ngasih ke pacar, gimana ceritanya itu ya? jomblo buat gebetan. Oh, gebetan. Iya. Tapi buat hadiah yang kreatif. Iya, buat teman-teman ya, maksudnya hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun ya. atau bahkan nggak usah ke teman-teman, mungkin ke orang tua Iya, atau bener, ke bener, saudara. bener. Dan ini jadi kayak sebuah hadiah yang kita rakit sendiri, itu nilainya jauh lebih besar daripada yang kita beli. Bener banget sih. Gitu. Ini aja saya mau bawa pulang nih Mas Rauf, karena saya mau bakalan saya pajang. Boleh Ini banget. salah satu hasil karya saya nih dari Mas Rauf nih. Nah, terus kalau buat orang tua, Ada manfaatnya juga ya. ada manfaatnya. Buat orang tua sebetulnya gini, pertama bisa buat branding produk. Oh, kalau dia berada di pelaku usaha begitu ya. Bisa branding produk, Mm-mm. bisa sebagai prototype, bisa buat campaign produk secara positif. Ya. Tapi juga sebetulnya buat orang tua yang sudah mempunyai anak, papercraft bisa digunakan untuk mengurangi waktu gadgetnya anak-anak. Benar. Buat aktivitas alternatif di Sabtu Minggu atau di waktu-waktu yang senggang. Bahkan juga sebetulnya papercraft yang sekarang kita lakukan adalah untuk aktivitas bonding antara orang tua sama anak. Bener banget sih itu. Makanya saya tadi kesini juga, saya ingin bonding dengan ponakan-ponakan saya, karena ponakan saya kalau saya kasih tau tuh nggak ada yang mau dengerin kayaknya. Karena kurang bonding gitu ya. Nah, sama terakhir nih. Terakhir. Buat orang tua. Buat orang yang betul lagi gitu ya. Orang yang lebih tua lagi. Karena gini, sudah ada penelitiannya, Ya. dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa bikin sebuah craft atau crafting itu bisa bagus untuk mengurangi resiko Alzheimer dan demensia. Wah. Gitu. Jadi kita juga ngasih nih, dan kita juga kerjasama dengan beberapa Yayasan-yayasan lansia gitu ya. bahkan di luar negeri. Panti-panti jompo Iya. gitu. Salah satunya di Singapura, kita lagi mau ada campaign untuk ngasih papercraft untuk orang-orang tua. Gitu. Karena di Singapura sendiri banyak sekali orang tua yang memang belum ada aktivitas gitu. Atau mereka punya aktivitas tapi tidak ada yang berkaitan dengan crafting. Jadi kita mau masukin crafting jadi salah satu aktivitas positif di masa tua. Luar biasa. Ini memang manfaatnya dari semua lapisan Ya. itu bermanfaat. Ya. Baik, selanjutnya Mas Rauf, mitos atau fakta? Karena terbuat dari kertas sehingga produk Ichinogami ini jadi tidak awet. Mitos atau fakta nih, Nah. Mas Rauf nih? Sebagian fakta, sebagian mitos. Sebagian fakta, sebagian mitos. Ya, Nah, karena gini, kebetul untuk produk Kan dari kertas ya? Iya, ini kan pasti gampang banget untuk Ringkih gitu ya. dirusak segala macam. Ini gampang banget. Tapi saya bilangnya gini, sebetulnya bukan gampang dirusak, tapi sangat fleksibel. Karena kita bisa bikin macam-macam untuk dari papercraft sendiri. Walaupun bentuknya udah dari kucing nih, tapi anak-anak di rumah bisa ngewarnain lagi, bisa ditulis lagi, dan ini karena fleksibel banget. Atau mau ditambahin, dia mau ditambahin sayapnya boleh gitu. Jadi iya ya, berkreasi. Namanya kreasi itu tidak ada batasnya ya, Mas Rauf ya. Betul banget. Dan untuk bahan bakunya sendiri kita udah pilihkan. Jadi bahan baku kami adalah bahan baku khusus yang dicetak dengan tinta khusus yang tahan 5-6 tahun, dia nggak luntur. Oh, jadi warnanya ini nggak akan luntur gitu? Nggak Nggak kayak bakal kita luntur. kayak ngeprint pakai printer biasa gitu ya? Nggak bisa, nggak sama. Nggak sama ya? Jadi bahkan kita bilangnya kalau anak-anaknya habis cuci tangan nih, terus lupa keringin tangannya, atau tangannya keringetan kayak saya kalau lagi ngerakit, itu nggak apa-apa. Jadi nggak bakal luntur ke tangan pun, itu jadi aman banget buat anak-anak untuk merakit. Dan kalau dipajang, itu akan everlasting. Ya, ini kayak gini ya, banyak banget nih pajangan dari Mas Rauf nih. Ini ada rumah gadang juga pemirsa, luar biasa. Yes. Baik, Mas Rauf, ini terakhir, mitos atau fakta? Melipat kertas bersama pasangan dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Mitos atau fakta nih? Wah, Ini itu kayaknya tim kreatif punya masalah mau hubungannya kayaknya. itu fakta. ya? Itu fakta. Oh, ya? Karena gini, itu sudah terbukti nih. Ada di beberapa teman-teman kita di komunitas yang nikahnya karena papercraft.
Oh, Nih, jadi bertemu karena Temunya di dengan hobi komunitas. yang sama gitu Iya, ya. gitu. Dan itu Oh. fakta banget. Fakta, tapi pernikahannya langgeng kan ya? Kita Langgeng. kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini saya juga masih bersama dengan pemilik brand Ichinogami, Rauf Ravanus. Mas Rauf, kita lanjut lagi nih. Tadi Ya. kita udah seru-seruan, udah nanyain banyak banget tadi pertanyaan saya ke Mas Rauf. Dan luar biasa Mas Rauf. Gak itu apa-apa, Mas Aldi. bikin saya benar-benar punya ilmu baru dan juga pemirsa ya pasti sangat setuju nih. Pemirsa warga Nusantara nih semua punya ilmu baru dari Mas Rauf hari ini. Saya hampir beribet karena saya saking bahagianya. Gak apa-apa, Mas Aldi. Gak apa-apa ya, Gak seru apa-apa. ya. It's okay. Nah, di segmen yang ini lebih seru lagi nih, karena saya ingin bertanya tentang hal yang lain lagi nih Mas Rauf. Ini Oke. terkait dengan perizinan. Perizinan, Ini kan kalau saya lihat dari Mas Rauf ini kan perusahaannya berkolaborasi, tadi di awal disebutkan berkolaborasi dengan berbagai macam perusahaan dengan karakter Ya. konsumen yang beda-beda Betul. dan bukan main-main juga, bukan kaleng-kaleng ya pemirsa ya. Perusahaannya pasti izinnya udah lengkap banget nih. Nah, bisa Ya. diceritain nggak Mas Rauf? Pentingnya perizinan buat Mas Rauf tuh apa sih? Ya, penting, sangat-sangat penting banget Ya. karena kita bisa berkolaborasinya jauh lebih banyak lagi, lebih luas lagi, bahkan ke pemerintahan juga bisa gitu. Dan yang pertama kami sadari banget untuk perizinan itu paling penting yang kita akan bikin PT dulu. Gitu, kita akan bikin persyaratan terbatas, tapi kita pengen ini yang taat pajak. Jadi kita bikinnya PT yang PKP. Gitu. Jadi udah taat pajak semuanya. Terus kedua, NIB penting banget, nomor induk berusaha. Ini nomor induk berusaha kita benar-benar bikinnya ada yang dari PT sendiri, ada juga yang dari yayasan, dari komunitas. Jadi di komunitas pun kita bikin Oh, komunitas pun juga dilengkapi perizinannya ya? Betul, kita lengkapi perizinannya karena yang pasti buat teman-teman komunitas juga akan lebih enak dan lebih nyaman untuk berkolaborasi dengan orang lain. Nah, terus untuk perizinan berikutnya untuk semua merek itu sudah ada HKI, gitu, udah ada HAKI-nya. Terus lanjut kita juga pengen menunjukkan bahwa ini adalah produk yang memang buatan Indonesia dan kita bangga untuk membuat produk ini. Makanya kita urus juga TKDN. TKDN. Wah, ini juga yang dipasang di sini ya? Betul. Di produknya nih. Betul. Kementerian Perindustrian nih langsung ada TKDN ya, logo TKDN ya. Betul, Luar betul biasa. banget. Dan ini seru banget untuk kita lakukan karena kita bisa berkolaborasi lebih banyak dengan brand-brand. Ya, karena kalau kita nggak punya izin, nggak mungkin kita bisa berkolaborasi. Begitu ya, Mas Rauf Betul ya? banget karena memang terjadi seperti itu, Mas Aldi. Beberapa kali Brand ya? brand waktu saya masih jadi komunitas aja nih, istilahnya yang komunitas pun belum jadi yayasan, belum ada NIB-nya. Iya. Itu orang-orang yang mau berkolaborasi juga akan mikir 2 kali 3 kali untuk berkolaborasi, walaupun mereka udah tahu bahwa kita bisa membuat sebuah produk yang bagus, gitu. Tapi ketika perizinannya tidak ada, ketika legalitasnya juga tidak diurus, itu lambat laun akan mundur juga. Mundur ya. gitu. Apalagi brand-brand yang punya kayak gini kan brand-brandnya udah besar ya, udah punya reputasi yang baik, pastinya ingin bekerja sama dengan yang punya reputasi baik juga. Jadi Betul. perizinan itu penting banget pemirsa. Penting banget. Karena penting banget untuk itu ngurus izinnya harus sendiri. Karena di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Udah banget. Mudah banget ya. Iya. Mas Rauf tadi saya juga tertarik nih dengan Mas Rauf berbicara mengenai komunitas dari awal tadi kan membangun Ichinogami Ichinogami ini kan awalnya dari komunitas. Betul. Dan Mas Rauf juga tadi berapa kali gitu ya mention komunitasnya, namanya komunitas apa? Namanya komunitas Perikertas. Komunitas Perikertas. Iya, jadi Peri kalau- ada singkatannya lagi nggak? Ada singkatannya Paper Replica Indonesia. Jadi itu Paper Replica itu adalah sebuah situs gabungan. Jadi teman-teman bisa download Papercraft juga di situ, gitu, secara gratis. Secara gratis. Iya. Jadi komunitas Perikertas. Komunitas Perikertas. Baik, Oke. Mas Rauf terakhir nih, apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Ichinogami nih? Oke, rencana ke depan tentunya kita membuat kolaborasi yang jauh lebih banyak lagi. Kita pengen memperkenalkan Papercraft lebih jauh lagi dan kita pengen memperkenalkan bahwa ada hobi
yang menarik dan ini sangat bermanfaat untuk segala lapis umur gitu. Makanya kita memperbanyak kolaborasi dan doain aja kita mau persiapan ekspor juga. Persiapan ekspor luar biasa. Negara mana? Ngurusin izinnya juga harusnya gampang ya, gitu. Gampang dong, kan harus izin tapi harus sendiri. Betul. Biar gampang. Kalau sama orang lain jadi susah. Jangan pakai calo, jangan pakai calo. Iya, diajibin aja. Betul. Nah, terus doain aja ke depannya kita lebih banyak lagi memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Luar biasa, Mas Rauf, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Ya. Ilmunya banyak banget hari ini Terima di kasih banyak. hari bulan Syawal yang sangat luar biasa. Iya, hari-hari Lebaran kayak gini Mas Aldi malah jalan-jalan ya. Iya ya, kemana-mana. Nah, karena tapi saya besok udah nggak takut lagi ketemu sama ponakan saya karena saya udah punya persiapan. ilmu nih, udah punya Iya, ilmu. Benar. Semoga ponakannya juga aman, lancar dan suka sama paper Pasti craft-nya. suka sih kayaknya, apalagi ada kucing-kucing kayak gini karena keluarga itu semua suka kucing, Mas Rauf. Seru. Baik. Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan pemilik brand Ichinogami, Rauf Ravanus. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan terus obrolan inspiratif lainnya hanya di Layanan Jakarta on TV. Mas Rauf, terima kasih. Kayaknya saya mau nyobain ketupat di sini juga nih. Boleh ya? Boleh banget. Laper ya, abis Silakan. ini ya, abis belajar ya, abis belajar Ichinogami ya. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan saling bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan saling bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.